AUMUM 1. Pengertian kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan elemen penting dalam laporan keuangan sektor publik yang menunjukkan likuiditas, entitas serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut standar akuntansi pemerintahan SA, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya, deposito berjangka kurang dari 3 bulan. 2. Tujuan pengelolaan kas dan setara kas. Tujuan utama pengelolaan kas dan setara kas dalam entitas sektor publik adalah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan, menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan dana publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara atau daerah, mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran kas. 3. Karakteristik kas dan setara kas di sektor publik bersumber dari publik APBN atau APBD, hibah, dan sumber sah lainnya. Dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Pencatatannya mengikuti SAP, berbasis kas menuju akrual. 4. Komponen kas dan setara kas. Kas dan setara kas meliputi kas di bendahara umum negara atau daerah, kas di bendahara pengeluaran dan penerimaan, kas pada rekening pemerintah di bank umum, setara kas, deposito jangka pendek, surat berharga pemerintah yang mudah dicairkan. 5. Prinsip pengelolaan kas. Prinsip efektif IF, dana digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Prinsip efisiensi, pengeluaran dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, setiap transaksi kas harus dapat diaudit. Prinsip legalitas, semua transaksi harus sesuai peraturan perundangan. Penerimaan dan pengeluaran kas. 1. Pengertian penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam akuntansi sektor publik, penerimaan kas adalah seluruh uang yang masuk ke kas pemerintah, baik yang berasal dari pendapatan asli, transfer, hibah, maupun sumber lainnya. Sedangkan pengeluaran kas adalah seluruh uang yang keluar dari kas pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional, belanja modal, transfer, dan kewajiban lainnya. Penerimaan dan pengeluaran kas menjadi dasar dalam penyusunan laporan arus kas, laporan realisasi anggaran LR. 2. Jenis dan sumber penerimaan kas. Penerimaan kas dalam entitas sektor publik dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain pendapatan asli daerah PHD, pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Dana transfer, dana alokasi umum, dana alokasi khusus DOJ, dana bagi hasil DBH, hibah, dan bantuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lain-lain pendapatan yang sah, hasil penjualan aset, bunga deposito, dan sebagainya. Setiap penerimaan kas harus dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan akuntansi dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah, kwitansi, bukti setoran bank, surat keputusan, dan sebagainya. 3. Jenis dan tujuan pengeluaran kas. Pengeluaran kas dilakukan untuk belanja operasional, gaji pegawai, barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan, dinas, belanja modal, pembelian atau pembangunan aset tetap gedung, jalan, peralatan, transfer dan bantuan sosial, dana bagi hasil, bantuan ke masyarakat, subsidi, hibah,
pembayaran kewajiban, bunga utang, cicilan, dan kewajiban lainnya. Setiap pengeluaran kas harus melalui prosedur, otorisasi dan pengujian kelayakan oleh pejabat berwenang agar menjamin keabsahan dan kepatuhan terhadap anggaran. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Up. Penerimaan kas. Kas. 1. Penerimaan diterima oleh bendahara. Penerima 2. Disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. 3. Dibukukan dalam buku kas umum dan sistem akuntansi pemerintah. 4. Dilaporkan secara periodik ke atasan langsung dan instansi terkait. B. Pengeluaran kas. 1. Diajukan melalui dokumen permintaan pembayaran SPP. 2. Diverifikasi dan diterbitkan surat perintah membayar SP. 3. Dilakukan pembayaran oleh bendahara umum melalui rekening penerima. 4. Dibukukan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. 5. Prinsip pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas. Semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening resmi pemerintah. Tidak diperkenankan melakukan transaksi langsung tunai tanpa izin. Setiap transaksi harus didukung dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Harus dilakukan pencatatan real-time dan periodik untuk menghindari selisih kas. Dilarang menggunakan penerimaan kas untuk membiayai pengeluaran langsung. Prinsip nomor offsetting. Rekonsiliasi kas. 1. Pengertian rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas adalah proses pencocokan antara saldo kas menurut catatan akuntansi entitas buku kas atau buku besar dengan saldo kas menurut catatan pihak lain, terutama rekening koran bank. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh transaksi kas telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai waktu terjadinya. 2. Tujuan rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara saldo buku kas dan saldo bank. Memastikan tidak ada transaksi yang terlewat, ganda, atau salah catat. Menjamin keandalan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan kas dan laporan keuangan periodik. 3. Jenis perbedaan dalam rekonsiliasi kas. Perbedaan antara catatan buku kas dan rekening bank biasanya disebabkan oleh setoran dalam perjalanan, kas yang sudah disetor tetapi belum tercatat di bank. B. Cek yang belum dicairkan. Pengeluaran kas yang sudah dicatat tetapi belum keluar dari rekening. C. Biaya administrasi bank belum dicatat di buku kas. D. Bunga bank atau jasa giro diterima bank tapi belum dicatat dalam buku kas. A. Kesalahan pencatatan, salah angka, tanggal, atau akun dalam sistem pencatatan. Langkah-langkah rekonsiliasi kas. 1. Bandingkan saldo awal buku kas dengan saldo awal rekening bank. 2. Periksa semua transaksi penerimaan dan pengeluaran selama periode berjalan. 3. Identifikasi perbedaan yang terjadi, baik karena waktu pencatatan maupun kesalahan. 4. Susun daftar rekonsiliasi. Mencatat item-item penyebab selisih. 5. Sesuaikan catatan akuntansi jika terdapat kesalahan pencatatan atau transaksi belum diakui. 6.
Buat laporan rekonsiliasi kas sebagai bagian dari laporan keuangan bulanan. 5. Contoh format rekonsiliasi kas sederhana. Uraian jumlah rupiah. Saldo menurut rekening bank 150 juta, dikurangi. Cek, belum dicairkan 10 juta. Ditambah, setoran dalam perjalanan 5,00. Ditambah, bunga bank belum dicatat, 500.000. Dikurangi, biaya administrasi bank 100.000. Saldo menurut buku kas 145.400.000. 6. Prinsip pelaksanaan rekonsiliasi kas dilakukan secara periodik minimal setiap akhir bulan. Harus didukung dokumen yang sah rekening koran. Bukti transaksi. Laporan kas dikerjakan oleh petugas yang berbeda dari pihak pencatat kas. Prinsip pemisahan fungsi disahkan oleh pejabat berwenang untuk memastikan validitas hasil rekonsiliasi. One. Inti pokok pembahasan, kas dan setara kas merupakan elemen yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik karena mencerminkan likuiditas dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaan kas yang baik menjadi indikator utama transparansi, accountabilities, dan efektivitas penyelenggaraan keuangan negara atau daerah. 3 aspek utama dalam pengelolaan kas adalah 1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang seluruh arus masuk dan keluar dana publik sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Rekonsiliasi kas yang menjamin keakuratan dan keandalan informasi saldo kas melalui pencocokan antara catatan akuntansi dan catatan bank. 3. Penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan efisiensi dalam setiap transaksi. 2. Manfaat pengelolaan kas yang baik, menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah, menghindari kesalahan pencatatan dan potensi penyalahgunaan dana, menyediakan informasi keuangan yang akurat bagi pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah.